Jangan seperti memegang bara api. Orang memegang bara api itu ya digenggam panas, dibuang sayap. Akhirnya genggamnya gini-gini aja, enggak seutuhnya. Ya. Digenggam panas, dibuang sayap. هل أتى على الإنسان حين Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikum al-ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahu adzim. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Iman beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak para bina sepuh dan Bapak-bapak, Ibu-ibu para jamaah rahimahullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah takdirkan kita dapat bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan kebetulan di pagi hari ini pengurus menjadwalkan saya untuk menyampaikan materi kajian. Mudah-mudahan semua aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi ini kita kedatangan tamu. Itu Bapak dari Jambi. Pak, silakan Pak. Mana? Ini Pak. Beliau dari Jambi, Pak. Alhamdulillah ikut menakib kemarin. Dari Jambi datang ke Arafah untuk menakib. Tapi dari Nur Iman belum. Yang jauh udah merapat, tapi yang dekat belum mendekat. Ya. Kemarin ini bulan yang lalu dari Aceh. Ya, ikut menakib dari Aceh. Berapa bulan yang lalu dari Malaysia. Beberapa waktu yang lalu dari Kalimantan. Jadi jauh-jauh. Yang jauh sudah merapat, yang dekat belum mendekat. Ya mudah-mudahan ya semuanya itu sangat tergantung oleh kehendak Allah. Ya. Maka saya bilang saya ini ibarat menggelindingkan besi magnet atau besi berani ke tanah. Kalau ya ada magnetnya pasti lengket. Jadi kalau yang nggak ada magnetnya, walaupun ribuan kali digelindingkan nggak lengket-lengket. Ya. Ya, jadi oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah. Allah berikan petunjuk pada kita sehingga kita dapat ya melaksanakan amaliyah zikir. Jadi jadikanlah amaliyah zikir tarekat ini sebagai pakaian. Jadi jangan jadikan dia sebagai eksidental saja. Peganglah dia erat-erat. Jangan seperti memegang bara api. Orang memegang bara api itu ya digenggam panas, dibuang sayap. Akhirnya genggamnya gini-gini aja. Enggak seutuhnya. Ya. Digenggam panas, dibuang sayap. Ya. Tapi kalau memegang amaliyah tarekat ini pegang erat-erat. Ya. Tarik apa gigitlah dengan taring. Jadi tidak ada keraguan. Kenapa? Karena ini jalan keselamatan. Jadi bukan sembarang amalan. Ya.
Bisa saja banyak amalan ya, banyak baca tasbih bagus gitu ya. Kemudian kita bisa baca Al-Quran, itu sangat dianjurkan. Begitu juga amalan-amalan lain. Tapi pada akhirnya pasti akan bertumpu kepada yang satu. Sebanyak amalan yang kita lakukan, pasti tujuannya ingin kembali ke Allah. Ya, ingin kembali ke Allah itu tujuannya. Jadi apapun amalan yang kita laksanakan, ilmu yang kita cari, pada akhirnya ingin keselamatan pulang kembali ke Allah. Nah, untuk bisa selamat pulang kembali ke Allah itu, tentu kita menempuh jalannya. Kalau beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan, paling tidak kita persiapkan 4 hal. Yang pertama, kita harus tahu alamat. Yang kedua, tahu rute jalan. Yang ketiga, punya kendaraan. Dan yang keempat, punya bekal. Nah, itu yang kita persiapkan. Silahkan kita belajar sebanyak-banyaknya, belajar ilmu sebanyak-banyaknya, carilah guru di mana saja. Ya, tetapi pada akhirnya kita persiapkan 4 hal itu. Pertama, cari alamat yang akan dituju. Dan yang kedua, tahu rute jalan yang akan dilalui. Yang ketiga, punya kendaraan yang akan ditumpangi. Dan yang keempat, punya bekal yang akan dibawa mati. 4 inilah saya pikir yang sangat dipentingkan, diperlukan. Ya. Maka saya bilang tadi, silakan cari guru. Ya, di mana saja, silakan belajar sebanyak-banyaknya. Tapi pada akhirnya kita ingin mencapai keselamatan tadi. Nah, kenapa saya katakan demikian? Saya dengar kan akhir-akhir ini, alhamdulillah, ya, saudara-saudara kita ya banyak yang mengkaji tentang tahsinul Quran. Ini sangat bagus untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran. Saya kira itu sangat penting supaya meluruskan bacaan-bacaan. Tetapi sangat disayangkan kadang-kadang ya karena asik tahsinul Quran sampai amalah zikirnya tertinggal. Manakib sudah nggak ikut lagi, khataman sudah jarang, nah, kemudian zikir harian nggak dikerjakan lagi. Ini menurut saya ini agak keliru. Kita tahsin Quran kan tujuannya untuk membenarkan bacaan. Kalau sudah benar ya sudah. Ngapain diulang-ulang lagi? Tinggal baca aja baru berbanyak. Jangan sampai terulang kembali. Ya, ada satu peristiwa beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ada di antara jamaah, ya, jamaah kita masih di Gunung Sulah dulu. Dia datang ke saya, maaf Bu ya, katanya saya izin mau berhenti dulu ngamalkan zikir. Nah, saya bilang, zikir itu bukan punya saya, bukan. Zikir itu punya Allah. Ya. Berhenti zikir bahaya. Kenapa? Saya bilang, saya menemukan guru baru. Ya syukurlah saya bilang, nambah-nambah ilmu. Jadi yang dipelajari apa? Ya, kata guru itu katanya kita harus belajar tahsinul Quran dulu. Pokoknya tahsinul Quran dari dulu, Pak, udah lama. Kita perbaiki bacaan Al-Quran dulu. Ya, karena kita banyak baca Qurannya nggak lurus. Nah, kita luruskan bacaan Al-Qurannya dulu. Ya, saya pikir gitu juga, kata dia. Jadi fokus saja tahsin Quran dulu. Nah, sudah saya ikuti, kata beliau berapa bulan. Nah, terus kata guru, katanya, fokus saja kita belajar Quran saja. Nggak usah yang lainnya dulu. Nah, ini yang pokok. Hadis tinggalkan dulu, nggak usah dibaca dulu. Ya, nah. Jadi kita fokus belajar Al-Quran saja dulu.
Ya, banyak ada cerita panjang lebar. Jadi saya bilang begini, saya tidak melarang, silahkan saja. Cuman saran saya hati-hati. Karena mendengar cerita Bapak tadi, saya bilang sepertinya ada ingkar sunnah itu. Ada aliran ingkar sunnah. Dia hanya berpegang sama Al-Quran saja, anti sunnah. Sebab menurut mereka, sunnah itu 200 tahun setelah Nabi wafat, itu baru dibukukan. Jadi diragukan keasliannya, walaupun hadis sahih. Tapi kalau Al-Quran, semenjak dari Nabi masih hidup, sudah ditulis. Bahkan Nabi mengatakan, ya, la taktubu anni ghairal Qur'an. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Ini katanya ini yang murni. Tapi ujung-ujungnya ya sudah berapa bulan kemudian rupanya tetangganya datang ke saya, ya, cerita kalau si Anu itu katanya sudah nggak mau lagi ke masjid. Lah, kenapa sebenarnya? Biasanya kan dia mimpin Yasin, katanya kalau malam Jumat Yasinan dia yang mimpin, sekarang nggak mau lagi. Karena kata gurunya itu bid'ah katanya. Baca Yasin itu bid'ah, ya. Belajar tarekat itu bid'ah, tasawuf itu bid'ah. Nah ujung-ujungnya sekarang biasa dia jadi imam. Sekarang jangankan imam, sholat sudah nggak lagi. Nah ini bahaya. Rupanya benar Bapak Ibu ya, ingkar sunnah. Ya, jadi caranya digiring dulu baca Quran, lama-lama ada taklimnya. Nah, di taklim itu ziarah kubur itu bid'ah, tasawuf itu bid'ah, tarekat itu bid'ah. Maka selalu berhati-hati. Ya, jangan sampai kita tersimpangkan. Allah sudah tunjukkan jalan yang lurus, nah, tapi karena kita kurang yakin, kurang memegang, akhirnya lepas. Nah, megang tarekat seperti megang bara api. Saya bilang tadi, dipegang panas, dilepas sayang. Akhirnya, nah gitu aja. Nah begitu dia melihat ada yang lebih menguntungkan, akhirnya dilepas benar, rugi. Nah, makanya kita belajar tarekat itu bukan ngumpul-ngumpul supaya banyak kawan, enggak. Nah, kita belajar tarekat itu menyelamatkan diri kita masing-masing. Maka saya bilang tadi, yang perlu kita cari, ya, di mana saja kita belajar, siapapun gurunya. Ya, pada akhirnya kan 4 ini yang harus kita siapkan. Ya. Pertama, carilah alamat kemana kita pergi sesudah mati. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilalui. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditumpangi. Dan yang keempat, siapkan bekal yang akan dibawa mati. Banyak orang habis umur, habis waktu, habis biaya mencari bekal. Tapi lupa cari alamat. Ujung-ujungnya merasa bekal sudah banyak, tetapi enggak jelas alamatnya di mana. Nah, ini bisa kesasar juga. Maka saya katakan, yang pertama cari alamat dulu. Ya. Kemana kita pergi sesudah mati? Kembali kepada Allah. Bukan ke surga, bukan. Surga itu kenikmatan. Ya, tidak usah mengharap pahala. Ya, memang di dalam Al-Quran, dalam hadis Allah banyak bercerita kalau berbuat ini akan dibalas dengan pahala. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya perbuatan apapun pasti ada balasnya. Perbuatan baik dibalas dengan pahala namanya, perbuatan jahat dibalas dosa namanya. Ini supaya kita berhati-hati. Nah, berhati-hati jangan sampai kita berbuat salah, dan supaya bergairah kita untuk memperbanyak perbuatan baik. Tapi tumpuan bukan ke sana.
Kalau sudah tahu kita, oh setiap perbuatan pasti ada balasnya, berhati-hati. Kalau perbuatan baik ada balasnya, kalau perbuatan jahat ada balasnya. Artinya tidak sia-sia, enggak dibiarkan oleh Allah kan. Itu kan arti informasi dari Allah supaya kita gairah melakukan yang baik dan supaya kita menjauhi perbuatan yang jahat. Tapi jangan tertumpu di situ, ngumpul-ngumpul pahala melulu gitu. Bukan itu sasarannya. Nah, begitu juga surga. Surga itu tidak ada jualan. Surga itu kenikmatan. Nah, kita ingin ya mendapatkan kenikmatan. Siapa sih manusia yang ingin sengsara? Enggak ada. Manusia semuanya kepingin ya supaya senang, bahagia kan itu. Tidak ada yang kepingin celaka, yang ingin sengsara. Ada. Tapi untuk mendapatkan itu gambaran yang diinformasikan oleh Allah. Tapi untuk mendapatkan itu bagaimana caranya? Ya. Nah, makanya banyak perbuatan baiknya supaya kita merasakan kenikmatan. Ya. Nah, tetapi kenikmatan yang sesungguhnya itu adalah kembalinya diri kita ke Allah. Nah, itu tujuan. Nah, jadi hidup kita ini tujuannya kan untuk kembali ke Allah. Apa sih tujuan hidup kita ini sebenarnya? Apa kita berlomba-lomba supaya masuk surga? Enggak juga. Ya. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan yang mati dan yang hidup. Mana yang mati? Yang mati jasad. Mana yang hidup? Yang hidup ruh. Untuk apa diciptakan? Yang mati dan yang hidup ini jasmani dan rohani, itu artinya liyabluwakum. Tujuannya karena Allah kan menguji kamu. Kalau nggak turun ke bumi belum ada jasadnya, nggak minta tanggung jawab nanti. Nah, disinilah kita menempuh ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, karena Allah akan menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Apa maksud terbaik amalnya? Tercepat kembalinya ke Allah. Ya, amaliyah yang membawa kita untuk bisa kembali kepada Allah. Kenapa demikian? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Karena kita datangnya dari Allah mesti kembali ke Allah. Cuman persepsi orang kalau kembali ke Allah itu mati. Ini yang menurut saya pemahaman yang keliru. Ya. Jadi mati itu tidak jaminan kembali ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali ke Allah. Nah, karena itulah kita usahakan sebelum ajal tiba, sebelum kematian datang, kita sudah kembali ke Allah dulu. Makanya dulu pernah saya sampaikan, kita kaji itu ya. Yang kembali ke Allah itu lapisan diri kita ini. Maka saya katakan sebelum ajal tiba itu kembali ke Allah. Diri kita itu ada 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Nah, ini yang kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah artinya apa? Aktivitas kita dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang perintah kita kerjakan, yang larangan kita tinggalkan. Yang halal diambil, yang haram dibuang. Kalau itu sudah kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, ini ibaratnya ya tubuh ya sudah kembali. Tapi kalau sholatnya juga enggak, puasanya enggak, zikir enggak mau, kerjanya judi, malim, tubuh aja belum balik, gimana mau ngatur hati? Gitu. Ya, nah ini dulu yang diusahakan. Syariatnya dulu, ini namanya syariat. Ya, kembalikan tubuh itu dulu ke Allah. Ya, maksudnya kembali ke Allah itu apa yang dikerjakan oleh tubuh kita ini mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Nah, kalau itu sudah kita jalankan, alhamdulillah, ya, perintah sudah kita laksanakan, ya, larangan sudah kita tinggalkan, ya,
Nah, berhasillah satu dimensi. Tinggal kita pertahankan. Sampai kapanpun jangan berubah lagi. Ya. Lanjutkan. Mana yang disuruh kita kerjakan, mana yang dilarang kita tinggalkan. Mana yang halal itu yang diambil, mana yang haram kita buat. Nah, kita pertahankan di situasi apapun. Ya, so itu akan banyak ujian, gitu. Nah, jadi situasi apapun, nah, kita pertahankan itu. Nah, setelah kita menjalani itu namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Nah, tinggal kedua, hati kembali ke Allah. Nah, ini tidak semudah itu, ya. Nah, ini agak sulit. Hati kembali ke Allah itu artinya terpaut hati hanya kepada Allah saja. Nah, enggak nyangkut lagi hati ke yang lain. Tidak nyangkut ke harta, tak nyangkut ke jabatan, tak nyangkut ke duit, tak nyangkut pujian. Ini kan kadang-kadang masih nyangkut, Pak. Ya, orang tidak negor kita tersinggung. Ya, enggak kepilih lagi jadi pengurus, tersinggung. Nyangkut. Nah, gimana ngebuang itu semua? Tidak tersangkut lagi. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Nggak mau kita belajar zikir, nggak makan zikir, nggak enak dilihat orang. Tersangkut. Ya. Nah, ini memanage hati ini yang susah, Pak. Ya. Nah, untuk memanage hati itu pakai zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, jadi membersihkan hati kita dari tersangkut yang lain itu pakai zikir. Dan ini perintah, Pak. Ya, ada dua ayat yang menyangkut tentang ini. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Cuman di kita ini kalau sudah bicara infak, duit, gitu. Ya, harta, gitu. Padahal enggak begitu. Apa yang sudah kami berikan padamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Apa yang Allah berikan pada kita semua, Pak. Bukan hanya harta, duit itu bukan, semua, ya. Adanya kita ini pemberian Allah. Lahir kita ke bumi ini itu pemberian Allah. Kalau Allah nggak izinkan, kan lahir kita ke bumi ini. Tahu ya. Ya, dulu kan menurut mereka yang ahlinya berjuta-juta itu yang ingin masuk ke rahim itu hanya satu yang diizinkan. Ya, kan? Alhamdulillah kita yang menang dalam perlombaan itu. Ya, yang lainnya udah kabur. Nah, kita hanya satu yang izinkan masuk rahim, Pak. Alhamdulillah kita yang menang. Kalau enggak kehendak Allah enggak bakal. Nah, jadi adanya kita saja itu Allah yang memberi. Adanya kita saja. Tapi kita sekarang merasa ada, kita merasa tidak. Nah, disinilah kita kadang-kadang merasa adanya kita. Ketika kita merasa ada, maka tidak akan bisa kita merasakan adanya Allah. Karena tertutup. Nah, bagaimana supaya kita bisa merasakan adanya Allah? Buang perasaan adanya kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah, ya dah. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Ya. Itu yang ayat yang kita baca di awal tadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu merasa kita ada saja itu sudah mulai tersangkut. Kita dikasih oleh Allah hidup, hayat, pinjaman dari Allah. Kita dikasih Allah pendengaran, pinjaman. Kita dikasih penglihatan, pinjaman. Tidak ada yang punya kita. Ya, semua punya Allah semua. Cuman inilah kelemahan kita. Ini dikasih pinjam, ya, pinjaman, merasa memiliki. Ujung-ujungnya enggak dibalik-balikkan.
Ada? Karena merasa memiliki. Sedangkan itu adalah pinjaman semua. Makanya kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Serahkan kembali apa yang sudah kami pinjamkan kepadamu, itu balikkan sebelum kematianmu datang. Ya. Hayat pinjaman balikkan. Ya, pendengaran itu pinjaman balikkan. Makanya timbul dalam istilah tasawuf, ya, la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. Itu mengembalikan semua. Nah, itu sebelum kematian datang. Nah, jadi itu namanya mengembalikan pinjaman. Kemudian yang kedua, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai ingat kepada Allah. Biasanya orang lalai ingatnya kepada Allah itu orang punya harta apa yang enggak punya, Pak? Hah? Yang punya. Ya dua-duanya. Iya. Ada orang yang lalai ingatnya kepada Allah karena punya harta. Dulu belum punya duit, enggak pernah judi, enggak. Setelah duitnya banyak baru judi dia. Dulu belum jabatan ada, enggak pernah korupsi, enggak. Enggak. Tapi begitu dia jabatan ada, mulai korupsi. Jadi ada orang yang lalai karena ada. Ya, karena punya. Ada juga orang yang lalai karena enggak punya. Ya, karena merasa enggak punya maling dia. Ya, ini kan karena merasa enggak punya. Jadi orang yang lalai itu bisa karena dia punya harta dan bisa punya tidak punya harta. Ya, kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anakmu itu membuat kamu lalai ingatnya ke Allah. Nah, kenapa digambarkan di sini dua hal ini, harta dan anak? Ini artinya dua hal yang berbeda. Ya. Kalau harta itu nggak punya nyawa, kalau anak yang punya nyawa. Jadi baik yang bernyawa ataupun yang tak bernyawa, jangan sampai membuat kita lalai. Yang tidak bernyawa, duit, jabatan, rumah, mobil, itu kan nggak bernyawa itu. Ada. Banyak orang terlalaikan dengan yang tak bernyawa. Yang bernyawa, anak, istri, suami, ya. Banyak terlalaikan ingatnya ke Allah gara-gara anak, gara-gara suami, gara-gara istri, gara-gara manusia lah. Gitu. Nah, jadi jangan sampai dua-duanya itu membuat kita lalai. Gitu ya. Artinya apa? Tersangkut di hati. Gitu ya. Tersangkut di hati jabatannya, tersangkut di hati hartanya, tersangkut di hati anaknya. Nyangkut. Nah, jangan sampai tersangkut di hati. Ini yang diistilahkan dalam tasawuf membuang sangkutan. Tak tersangkut dengan apa dan siapa lagi. Ada. Bagaimana supaya tidak tersangkut. Ya. Jadi ada sebuah kisah, ya, tapi kisahnya agak panjang. Jadi ada seorang kiai. Ya. Kiai ini dalam kehidupan yang sangat sederhana, tapi dia ulama. Ya, di kampungnya dianggap ulama lah. Ya. Tapi kehidupan sederhana. Istrinya Noel terus. Cobalah berdoa dulu ke Allah, minta rezeki. Kata Pak Kiai, ya sudah kita terima saja apa yang ada. Kan Allah Maha tahu. Ya, kita nggak juga bisa begitu. Kita harus berusaha dan berdoa lah, minta ke Allah. Dituel terus sama istrinya, akhirnya Pak Kiainya berdoa kepada Allah. Ya, karena selalu diapakan istrinya. Minta rezeki lah itu. Tiba-tiba rupanya bangun mereka itu dari tidurnya, dekat kasurnya itu ada emas sebesar bata. Nah, emas sebesar bata, nggak tahu itu berapa kilo itu. Untung nggak di OTT sama ini KPK. Kalau ketahuan sama KPK, diambil KPK juga.
Ya, dan ada emas. Nah, senang benarlah istrinya ini. Ya, dapat emas sebesar bata. Batanya bata double itu bata bolong itu. Kalau bata yang lama kan tipis, ini yang gede. Bata lembab. Pikiran istrinya ini lah cukup lah ini. Nah, dijual dikit-dikit itu kan. Tapi saking sayangnya disimpan, ya, simpan gitu kan. Kapan ada perlu nanti baru dijual dikit-dikit. Di 2 hari kemudian mimpi lagi. Istrinya mimpi, ya suaminya mimpi, sama mimpinya. Ceritalah istrinya, Pak Kiai, ya, Pak Kiai cerita sama istrinya, oh semalam saya mimpi, kata Pak Kiai. Jadi apa mimpinya, kata istrinya? Itu katanya rasanya sudah di akhirat, sudah masuk surga. Jadi kita itu dikasih oleh Allah itu rumah yang bagus, besar, indah. Masuklah saya ke rumah itu. Nah, di dinding depan itu bolong. Saya tanya sama penjaga rumah itu, ini untuk siapa? Ya untuk Pak Kiai, katanya. Kenapa dinding depannya bolong? Kata penjaga itu, tadinya sudah selesai dibuat. Cuman Pak Kiai minta batanya, ya udah dikirim. Dicopot batanya itu. Akhirnya begini, bolong, rusak rumahnya, katanya. Bangun Pak Kiai. Ya saya juga begitu, kata istri, mimpi sama kalau gitu. Kalau begitu janganlah ngerusak rumah kita di surga, katanya. Nggak mau lah, rumah bagus, masa bolong. Itu dinding depan pula. Ya udah, kembalikan aja, minta ke Allah, ya Allah jangan kau rusak rumah saya di surga. Kembalikan apa yang kau berikan. Ya, berdoa supaya bata itu, bata emas itu dibalikkan lagi untuk nambal itu. Berapa hari kemudian hilang bata itu, tidak ada lagi. Nah, sudah berapa hari kemudian mimpi lagi, ketemu lagi rumah itu, udah bagus itu, udah ditambal yang bolong. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kadang-kadang kita tuh ya mengorbankan yang di akhirat untuk kepentingan dunia, itu maksudnya itu. Ya, sebenarnya kita punya pemberian Allah yang lebih indah di alam sana. Tetapi karena kita korbankan agama demi duit, kan begitu kan? Korbankan ibadah kita karena untuk dunia, gitu ya. Nah, sedangkan ya di akhirat tuh lebih kekal, gitu ya. Tapi kita korbankan kenikmatan yang abadi, kita korbankan untuk mendapatkan kenikmatan yang sementara, gitu ya. Nah, begitu juga tadi kita sudah ditunjukkan oleh jalan yang benar. Zikir, ya. Zikir disebut dengan lisan, zikir yang disebut pakai hati. Tapi kita enggak kuat memegangnya. Nah, pada itu jalan yang sudah lurus. Kan kita minta terus ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang sudah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para anbiya, para mursalin, para aulia, para suhada, para solehin. Ini jalan yang mereka tempuh. Kita minta itu dikasih. Ya, tapi karena kita kurang paham, akhirnya kita enggak begitu kuat memegangnya. Ya. Udah talqin tidak diamalkan, udah dikasih tahu ini zikirnya tidak diamalkan. Kenapa? Karena kita nggak paham. Seolah-olah itu amaliyah itu dapat pahala, bukan Pak. Ya, saya sering katakan, orang belajar tarekat itu belajar zikir. Orang belajar zikir itu ibarat menempuh perjalanan menuju Allah. Ya. Nah, ketika kita menempuh perjalanan menuju Allah, pasti saja itu kiri kanannya ada pemandangan. Sama seperti Bapak Ibu dari rumah ke masjid, kan ada pemandangan di perjalanan. Ya, apalagi kalau kita jarak jauh itu ya. Pemandangan lebih banyak. Kadang-kadang kita melihat ya, pemandangan ada orang sedang orkes,
nyanyi yang merdu, enak didengar. Kadang-kadang kita menemukan jalan yang bagus, hot mic, gitu kan, masuk tol, gitu. Tapi kadang-kadang kita ketemu jalan berlobang. Kadang-kadang mungkin ketemu orang sudah tabrakan, ketemu lagi jurang, macam-macam. Itu pemandangan di perjalanan. Kalau kita terpaku dengan pemandangan, pasti tidak akan sampai ke tujuan. Ya, enak benar ya orkes ini, berhenti dulu di situ. Nengok orang orkes, akhirnya terlambat kita. Nggak jadi, orang sudah bubar baru kita datang. Nggak jadi. Maka saya katakan, jangan terhambat dengan pemandangan di perjalanan. Ingat tujuan. Belajar zikir, belajar menempuh perjalanan menuju Allah. Tujuan kita ingin kembali ke Allah. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Nggak boleh nuju-nuju yang lain. Hanya Allah yang dituju. Adapun kemudian setelah kita zikir, ada pemandangan di perjalanan, itu namanya pemandangan. Alhamdulillah sudah zikir dagangnya laris. Alhamdulillah sudah zikir jabatan naik. Itu pemandangan di perjalanan. Bukan itu tujuan. Orang kadang-kadang belajar zikir supaya dagang laris, duitnya banyak. Oh, enggak. Anda mungkin sudah talqin zikir, sudah belajar zikir, mengamalkan zikir, belajar tasawuf, malah non-job, malah bangkrut. Ya, itu pemandangan di perjalanan. Jangan terpengaruh dengan itu. Gitu. Ya, itu rahmat. Kalau dikasih Allah ya alhamdulillah. Kalaupun tak dikasih mungkin dicabut. Itulah ketentuannya. Kan sudah kita katakan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, redamu yang kuharap. Terserah diletakkan di mana, mau bangkrut, mau berugi, mau untung, terserah. Ya dah. Mau jabatan naik, mau non-job, itu tidak ada urusan. Ya. Tidak akan terpengaruh kita perjalanan menuju Allah. Itu namanya pemandangan di perjalanan. Ya. Nah, banyak orang terhambat dengan pemandangan itu. Paling tidak ada 3 hambatan. Ya. Itu yang sering saya katakan namanya BBM. Ya, kalau sudah kena BBM ya sudah rusak. Bimbang, bosan, males. Kena BBM. Ya. Udah belajar zikir, timbul kebimbangan. Iya enggak ini, sesuai enggak dengan dalilnya ini? Apa enggak bid'ah ini? Nah, timbul kebimbangan. Ya, kenapa terjadi kebimbangan? Karena belum tahu, belum ada ilmunya. Ya. Maka tugas kita belajar, bertanya kepada mereka yang ahlinya, ya, supaya kita tidak tidak keliru. Jangan bertanya sama yang enggak ahlinya. Ini kadang-kadang salah bertanya, ya. Mentang-mentang dia ustadz, dia pasti bahasa Arab, kita bertanya, gimana menurut Pak Ustadz? Ya, boleh tarekat itu boleh? Oh jangan, gila kamu nanti. Nah, Pak Ustadz belajar tarekat di mana? Oh saya nggak pernah belajar tarekat. Nah bagaimana menilai baik dan benarnya kalau dia sendiri nggak pernah belajar? Nah kita yang tersesat, yang salah siapa? Ya dua-duanya salah. Kita yang bertanya salah tempat bertanya, ya dia menjawab salah juga menjawab karena dia nggak tahu. Mesti jujur aja lah. Jadi ya, kalau nggak tahu katakan nggak tahu kan begitu. Kadang-kadang ketidaktahuannya ditutupi dengan menyalahkan orang lain. Kita yang nggak ngerti terpancing. Jangan belajar Allah itu zikir Allah, nggak ada dalilnya itu, ya, nggak ada ayatnya, nggak dikerjakan Nabi. Ini seolah-olah benar gitu. Bagi orang yang nggak paham, akhirnya apa? Ngikut dia, nggak mau dia bisa mengamalkan zikir Allah. Kata dia, kalau Allah itu nama, menyebut nama mesti pakai sifat. Allah Ar-Rahman, Allahu Akbar. Jangan Allah juga, ngapain katanya itu. Nah, ini menyesatkan. Saya khawatirnya ini yang disebut dengan dalun mudillun. Sesat dan menyesatkan. Ya. Bagi yang nggak paham akan ikut, ya. Berhenti dia zikirnya Allah. Kenapa? Kata kiainya begitu, kata ustaznya begitu.
Padahal jelas-jelas Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Yang disebut nama Allah gitu. Ya Allah itu nama. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Bagaimana cara nyebutnya? Nah ini kita bertanya sama mereka yang ahli itu. Jangan lagi-lagi jangan bertanya sama yang nggak ahli. Kalau kita nggak tahu, nanya sama yang nggak tahu, bahasa Lampungnya sekoh pada rangoh. Iya, nggak ada bekas, gitu ya. Ya kita nggak tahu, nanya sama yang nggak tahu, ya udah. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya yang ahli. Ya, kalau kita belum tahu, jangan nanya sama yang nggak ahli. Walaupun ustadz, walaupun ceramahnya bagus, belum tentu loh dia memahami itu, gitu ya. Tanya sama ahli tarekat, ahli zikir, gitu ya, supaya kita nggak tersesat, gitu ya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu perjalanan yang lurus. Jangan terpengaruh dengan dengan pemandangan di perjalanan. Ini yang pertama. Ya, alamatnya kemana? Pegang teguh, ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Jangan nuju-nuju yang lain. Adapun informasi, kalau dikasih, kalau kamu ngamalkan ini ada pahalanya. Kalau salat fajar 2 rakaat dapat pahala lebih besar daripada bumi dan langit, gitu ya. Informasi artinya enggak sia-sia. Allah pasti kasih balasan. Nah, cuman walaupun sudah diinformasikan Allah seperti itu, masih juga enggak mau. Ya, kenapa? Enggak nyata. Ya. Coba kalau diinformasikan sama pengurus umpamanya, siapapun yang datang waktu subuh itu akan dikasih uang 500.000. Pasti berduyun-duyun itu. Ada? Atau begini, siapa yang sholat subuh di Nur Iman, nanti kalau sudah selesai subuh ada sayur-sayuran di depan itu, silakan ambil gratis. Banyak ibu-ibu yang datang. Ada? Ya kan ada gitu kan, ada satu masjid saya lihat itu di depan itu sudah berderet meja itu. Ya, semacam-macam sayur, ada sawi, ada kolnya, ada kentangnya, milih gratis. Banyak ibu-ibu yang datang. Nah begitu nggak ada lagi gratis seperti itu, sepi lagi. Nah ini artinya informasi sudah Allah kasih tahu, gitu ya. Ya tapi masih juga nggak mau, gitu ya. Ya. Nah ini ya kenapa ya? Mungkin karena nggak begitu kenal sama Allah. Ya. Coba misalnya ibu-ibu pulang ya, tengah malam, jam 2 malam, gelap pula. Ada orang bertanya, mau kemana Bu? Mau pulang. Jalan kaki. Waduh, hati-hati Bu, di jembatan itu tadi ada kuntilanak itu. Kira-kira takut nggak dikasih tahu itu? Nggak takut, nggak jadi pulang. Kenapa takut? Karena tahu kuntilanak itu siapa. Paham betul sama kuntilanak itu. Ya, kenal betul sama kuntilanak itu. Makanya takut. Tapi begitu dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berangkat enggak masjid? Datang enggak sholat? Kenapa dipanggil sama Allah kok enggak takut? Karena lebih kenal sama kuntilanak ketimbang sama Allah. Kalau sama kuntilanak kenal betul, sama Allah belum. Gitu. Makanya lebih takut sama kuntilanak ketimbang sama Allah. Udah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Cari alamat, kemana kembalinya? Kembali ke Allah. Bukan ke surga, bukan. Itu ya. Nah, harus kita pilih. Surga itu kenikmatan, saya bilang. Yang namanya nikmat itu relatif. Nggak bisa kita cari, Allah yang ngasih. Makanan enak bisa kita bikin, bisa kita beli. Tapi merasa enak makan, nah ini nggak bisa. Iya. Walaupun banyak makanan enak, ada ayam gorengnya, ada rendang padangnya, ya, ada sop buntutnya, kan makanan enak semua. Apa kita merasa enak makan? Belum tentu, Pak. Ya, kadang-kadang orang lebih enak makan pakai sayur daripada pakai daging. Ada teman saya dulu waktu masih aktif di UIN dulu ya. Kebetulan ada penataran. Pas waktunya makan, ya kami makan, sudah sholat itu makan. Ya.
Di depan saya itu, di samping saya, tiba-tiba ayam goreng itu langsung dimasukkannya ke tempat saya. Lah, kamu enggak katanya. Kenapa? Enggak enak katanya. Nah, orang lain merasa enak makan ayam goreng, dia enggak enak. Ya, apa yang dimakan dia? Hanya rebus daun singkong. Itu yang enak sama dia. Nah, ini kan lain, Pak. Jadi makanan enak bisa kita beli, bisa kita bikin, tapi merasa enak makan, nah ini beda, Pak. Kata ya. Maka saya bilang lebih baik menyembelih ayam sakit asal kita sehat daripada menyembelih ayam sehat cuman kita sakit. Iya kan? Ayam sehat kita potong, cuma kitanya sakit. Jangan kemakan ngelihat ya rendak. Tapi ayam sakit kita potong, cuma kita sehat. Desop habis di mangkok. Nah, itu. Jadi itu Pak. Jadi surga itu kenikmatan. Makanya bertingkat-tingkat. Itu. Yang namanya surga itu kenikmatan. Allah yang ngasih. Itu. Nah tapi tujuan kembali ke Allah itulah, bukan ke yang lain. Setelah kembali ke Allah, baru nikmat itu dikasih oleh Allah itu ya. Ya, surga itu dikasih. Nah, cuman kita ini kadang-kadang salah arah. Yang dituju surga melulu, yang punya surga nggak kenal. Khawatir begitu masuk diusir sama malaikat. Maaf Pak, ini bukan kamar Bapak katanya. Kamar Bapak di sebelah katanya. Salah masuk. Itu ya. Maka dari sekarang Bapak Ibu, ya coba fokuskan tujuan hidup kembali ke Allah. Bukan ke yang lain. Bukan urusan pahala, bukan urusan surga itu ya. Itu semua pemberian Allah. Nah, tujuan hidup kita ingin kembali kepada Allah. Nah kenapa ya wukuf di Padang Arafah mesti tanggal 9 Zulhijjah, ya, nah ini kan ada kaitannya dengan perjalanan hidup kita itu. Maka hati kita itu ada 9 lapis, gitu ya. Lapis pertama qalab, dalam qalab ada fuad, dalam fuad ada saqab, dalam saqab ada luban. Dalam luban ada sir, dalam sir ada sirusir, lapis ke-7. Dalam sirusir ada nur, lapis ke-8, dalam nur ada aku, kata Allah, lapis ke-9. Nah, sampai ke lapis ke-9 inilah perjalanan kita. Maka dalam istilah tarekat tiba di Allah baru berhenti. Nah, makanya wukufnya di Padang Arafah tanggal 9. Maksudnya apa? Berhenti kepada Allah di lapis yang ke-9. Nah, maka nggak boleh wukuf di Arafah tanggal 8 atau tanggal 10, mesti tanggal 9. Ya, nah, itu isyarat. Artinya perjalanan hidup kita ini ingin menuju Allah. Kalau sudah sampai ke lapis ke-9, berhentilah di situ. Wukuflah di sana. Di mana? Di Arafah. Maksudnya apa? Di alam ma'rifat. Ya. Jangan hanya nongkrong aja di Arafah di situ. Itu mah isyarat. Jadi makanya perjalanan haji itu isyarat semua itu Pak. Ya, coba kalau nggak kita paham, maaf mohon ampun sama Allah. Kayak main-main. Ya dah. Buka baju semuanya pakai yang nggak berjahit. Keliling-keliling Ka'bah. Kemudian lari-lari Safa Marwah. Satu lontar lempar-lempar. Maaf mohon ampun sama Allah. Kalau hanya sekedar melihat seperti itu kayak main-main. Tapi makna yang terkandung Masya Allah Pak, sungguh sangat dalam sekali. Ya, kenapa kita pakai ihram? Buang semua yang berjahit, pakai yang tidak berjahit. Maksudnya apa? Buang semua sifat kehambaan, pakai sifat ketuhanan. Karena itu yang tidak berjahit Pak. Yang berjahit itu sifat kehambaan, iri, dengki, has. Itu sifat kehambaan. Itu yang namanya berjahit. Buang itu semua. Begitu kita pakai ihram, niatkan di dalam hati membuang segala sifat kehambaan untuk memakai sifat ketuhanan. Sifat-sifat Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Nah, kita pakai suka nolong orang, suka ngasih. Ya. Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Kita pakai sayang kepada semua makhluk Allah. Tak pilih-pilih. Entah manusia, entah binatang, manusia iman, manusia kafir. Gitu ya. Itu hamba Allah semua, tidak ada kebencian. Nah ini, makanya saya bilang kalau hanya melihat lahirnya saja kayak main-main saya bilang. Tapi kalau melihat isinya, Masya Allah, itu arahnya yang sangat-sangat ya sangat bagus dan itu yang harus kita tuju. Ya, keliling Ka'bah, apa dan keliling Ka'bah sebelah kiri. Mana sebelah kiri? Jantung.
Apa itu jantung? Hati, lambang hati. Untuk apa? Ingat Allah. Jadi jalani kehidupan ini di lini manapun kita berada, tapi hati selalu ingat ke Allah. Silakan jadi pedagang, pedagang yang hatinya ingat ke Allah. Silakan jadi petani, petani yang ingat hati ke Allah. Silakan jadi pegawai, pengusaha, pejabat, ingat hati ke Allah. Itu tawaf. Nah, lalu kemudian kita sa'i, safa marwah, lari-lari, jalan kecil. Kalau hanya sekedar lari-lari sana, anak kecil juga bisa. Ya kan? Tapi syarat itu apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bersegeralah kamu meminta surganya. Yang surga Allah seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang yang takwa. Maksudnya apa? Berlari-lari kita menghindar dari kejahatan. Sekecil apapun kejahatan itu. Dan berlari-lari pula kita untuk mengejar kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu. Yang surga Allah itu seluas langit dan bumi. Maksudnya untuk berbuat baik begitu banyak kesempatan. Disediakan untuk orang yang takwa. Bagi yang mau, Pak. Ya. Banyak betul kesempatan untuk berbuat baik itu, maka surga itu seluas langit dan bumi. Cuman disediakan untuk orang yang takwa, dia yang mau. Kalau yang nggak mau ya, udah tahu dia kebaikan, tapi nggak mau. Nah, contohnya saja, ada keran yang rusak. Di sini kan nggak ada yang rusak. Nggak usah ngomong sama pengurus, beli sendiri kerannya di toko besi itu, datang sholat kita wudhu, sebelum wudhu pasang dulu sendiri. Ya. Orang lain nggak tahu kita sudah memperbaiki keran, gitu ya. Udah itu kebaikan. Nah, kemudian ada misalnya ada sampah di depan, nggak usah ngomong sama pengurus, buang saja sampahnya. Ada misalnya ada pengajian, nggak usah diminta pengurus, ngasih tahu saja besok saya bawa kue, alhamdulillah dapat kue. Ada ya? Jadi itu artinya kebaikan itu banyak betul. Itu namanya surga Allah itu seluas langit dan bumi. Ya, nah, itu kalau hanya sekedar lari sana, lari sini, safa marwah, itu mah isyarat. Ya. Nah, begitu juga wukuf di Arafah, berhenti di padang Arafah di alam ketuhanan. Ya, artinya apa? Berhenti kepada Allah di alam ma'rifat. Ya. Nah, ibarat berjalan sudah sampai ke puncak. Ketika sudah sampai di puncak, hanya ada dua kemungkinan, bertahan atau turun. Iblis selalu berusaha supaya manusia ini turun anjlok ke bawah. Kalau orang sudah baik, gimana supaya jelek gitu. Ya. Digoda terus sama iblis. Supaya tidak tergoda, berangkatlah ke Muzdalifah, ambil kerikil. Sudah dapat kerikil, berangkat ke Mina, lempar Jumratul Ula, Usto Aqabah. Itu artinya apa? Ambil kerikil itu apa? Pelajari zikir khafi. Ya, dah. Kalau nggak punya kerikil mau lempar pakai apa? Ya, dah. Itu zikir khafi. Ya, dah. Sebut nama Allah dalam hati. Begitu ada masalah, itu kan ingat Allah. Begitu kita melihat sesuatu yang akan merugikan kita, ingat Allah. Itu namanya kita melempar. Sebab godaan iblis ini ya selalu dahsyat Bapak Ibu. Ya, dah. Jangan dikira kalau orang rajin ibadah itu nggak ada godaan. Ya. Ya, iblis itu nggak pernah putus asa, nggak. Ya, Bapak mau kemana? Mau ngaji? Di mana? Nurul Iman? Oh jangan, kata iblis. Ya, jangan ngaji, duduk aja di sini atau tidur aja. Enggak, saya mau ngaji juga. Kuat. Nah, apa berhenti iblis? Enggak, disuruh berangkat Pak sekali sebulan Pak ngajinya. Ya, jangan sampai enggak berangkat. Ya, apa dilepas sampai enggak? Dibimbing sama belis, Bapak kan sudah agak tua, duduklah ya agak nyender-nyender. Ini apa selesai sampai enggak, ditungguin. Dia embus-embus matanya, lalu pejam. Masya Allah. Mata sudah terpejam, telinganya ditutupnya. Gitu ya. Nah, supaya enggak malu, ya kelihatan ngantuk, mulai dipukul-pukulnya di belakang, ngangguk-ngangguk. Kata ustaznya hebat betul. Kaji saya ini bisa diserap sama jamaah. Itu buktinya dia sudah ngangguk-ngangguk tanda paham. Nggak tanya ngantuk.
Nah, jadi itu artinya jangan dikira kalau kita sudah rajin ibadah dilepas sambil enggak. Itu. Nah, oleh karena itu kita harus ya lempar. Nah, itu. Pakai apa? Pakai zikir itu kan. Nah, ini pentingnya kita belajar zikir itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama, cari alamat. Yang kedua apa? Pelajari rute jalan yang akan dilewati. Mana rute jalannya? Kata mereka yang ahlinya, itu ada 4 alam yang akan dilewati orang yang mati. Ketika ruh kita keluar dari jasad, kemana diri akan dibawa? Dilihat langit tak bertiang, dilihat laut tak bertepi. Terang, lebih terang dari matahari. Tapi dari mana asal terang? Nggak ngerti. Bingung. Kemana arah? Kemana yang dituju? Ya, sedangkan alam yang akan dilewati ada 4. Alam ruhiyah, alam siriyah, alam nuriyah, alam uluhiyah. Nah, apa ciri-ciri alam ini? Alam ruhiyah ciri-cirinya apa? Alam siriyah apa tandanya? Alam nuriyah apa tandanya? Bagaimana kita bersikap ketika berada di tempat itu? Nah, ini namanya rute jalan yang saya katakan tadi. Nggak tahu kita, begitu masuk ke alam ruhiyah aja udah tergelincir. Ya, itu makanya seperti hujan lebat itu ya. Orang seperti meniti siratal mustaqim itu. Ya, ya, halus sekali. Kenapa? Ya seketika. Ya, hujan seperti banyak orang berjatuhan. Ya. Baru masuk ke alam pertama udah tergelincir. Selamat di alam ruhi, masuk ke alam siri itu tergelincir juga. Karena itu nggak tahu. Ya, ya dari dunia nggak dipelajari, nggak dipahami. Nah, ini ya yang kedua, pelajari rute jalan. Yang ketiga, siapkan kendaraan. Ya, mana kendaraan? Nah, saya istilahkan kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara. Mana kendaraan darat? Zikir jahar, la ilaha illallah. Kenapa saya katakan kendaraan jahar? Itu diucapkan, didengar, diucapkan sama mulut kita. Itu pakai istilah saya kendaraan darat. Pakai itu. Ya, kendaraan darat itu berangkat ya. Tapi ada saatnya ya kendaraan darat ini sudah nggak bisa dipakai. Ya. Kenapa? Dikunci, Pak. Mulut sudah terkunci, nggak bisa ngomong. Ya dah. Mau ngomong apa lagi nggak bisa. Ya dah. Udah terkunci lidah itu. Nanti kendaraan darat yang satu sudah nggak bisa dipakai. Nih. Masuk, gunakan kendaraan laut. Mana kendaraan laut? Ini zikir khafi. Hati itu lautan tanpa tepi. Jadi kalau bicara lautan tanpa tepi itu hati itulah. Nah, kendaraan darat sudah nggak bisa dipakai, udah afkir. Masuk, gunakan kendaraan laut. Zikir dalam hati. Nah, kalau ini nggak punya, nggak tahu bagaimana hati ini zikir, udah tenggelam itulah. Ya, nggak bisa mengandalkan pahala lagi, Pak. Kalau sudah begitu. Gitu. Mana kendaraannya? Ini kendaraan hati. Zikir khafi. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hatimu. Nah, nyebut nama Allah pakai hati kalau nggak pernah belajar, nggak pernah diamalkan, udah nggak tahu. Ya, itu bukan hanya sekedar nyebut, itu kan pertama, Pak. Arahnya zikir itu kita paksakan dulu. Kita nyebut nama Allah pakai hati kita. Terasalah kita yang berzikir. Itu awalnya, karena kita masih belajar. Lama-lamanya, sampai akhirnya, nggak ada lagi kita yang berzikir, Pak. Ya. Az-zakir wal mazkur. Yang berzikir itu ya yang diingat itulah. Ya. Nah, itu puncaknya. Artinya, yang mengingat itu justru ya dia yang diingat itulah. Kita sudah nggak ada. Nah, tapi untuk sampai ke sana kan bertahap, Bapak Ibu. Ya, kita paksakan hati kita dulu zikirnya. Nah, kita kaji dulu ilmunya supaya kita jangan ragu-ragu tadi. Nah, itu yang kedua. Nah, kalau ini satunya sudah nyampai, ini kan masih di laut. Nah, andaikan angin kencang, ombaknya besar, kalau dipertahankan, sebentar lagi kita akan berangkat. Ya, gunakan kendaraan udara. Nah, mana kendaraan zikir anfusiyah? Maka saya bilang 3 zikir ini
supaya istiqamah. Ya, zikir jahat, zikir khafi, zikir ampas. Ya, kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara. Begitu angin topan sudah mulai datang, nah, cepat-cepat berangkat dengan pakaian kendaraan udara. Ngelejit. Ya. Apa kendaraan zikir ampas. Maksud saya kalau angin topan sudah datang gimana? Sudah terengah-engah napasnya. Itu nggak lama lagi. Nah, bagaimana cara kita berangkat kalau nggak pakai zikir nafas itu? Nggak tahu mana Allahnya. Apa hakikat Allahnya? Nggak paham. Nggak bisa dipakai. Ya, makanya terengah-engah nafas cuma terengah-engah aja. Saya punya pengalaman, Pak. Yang nggak usah saya sebutkan di mana dan siapa, tapi satu ketika, ya, saya ditelepon, ya, tolong Buya datang dulu ke rumah sakit ini Bapak dalam keadaan kritis. Masuklah, datanglah saya ke rumah sakit. Sampai di situ ngobrol sama keluarganya. Nggak lama setelah itu datang dokter, datang perawat lah begitu. Ada keluarganya nggak? Ada, kata ibu-ibu itu. Ya, itu Bapak sudah kritis, katanya tolong ada di antara keluarga yang masuk ke dalam. Ya. Nah, oleh karena keluarganya disuruhlah saya masuk ke dalam. Nah, begitu saya masuk, disiapkan kursi, gitu ya. Saya duduklah di depan. Saya lihat enggak lama lagi mau berangkat. Dia sudah terengah-engah, miring kiri, miring kanan, sepertinya sangat gelisah. Ya, saya tekan dadanya, Pak. Saya bilang, sekarang waktunya mau pulang. Ya. Ya, tenangkan hati, ikuti zikir. Coba ikuti saya. Saya bimbing dengan zikir ampus ya. Allah, diikuti. Diam dia. Nah, sampai zikir. Allah. Nggak lama satu hilang, meninggal. Coba kalau nggak ada yang bimbing gitu. Udah mau lari kemana? Kiri kanan gelisah. Tap, dia pergi. Ya. Tapi alhamdulillah, ya, yang saya waktu itu ada di depannya, itu ya, ikuti saya Pak. Saya bilang, Allah, ikuti nafas. Begitu diikuti, nggak lama saya tunggu sama tekan sininya. Zikir hati, zikir hafi, jangan lupa. Saya bilang. Ya, begitu diikutinya, nggak lama, udah hilang. Alhamdulillah. Menurut saya husnul khatimah. Nah, coba kalau nggak punya itu, Pak. Pakai apa mau berangkat? Makanya ada jamaah mengatakan, Buya itu si anu tuh benci betul sama zikir. Biarin aja mumpung dia masih hidup. Ya, nanti kalau sudah mendekati aja mau mati, baru tahu pentingnya zikir itu. Ya, nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi kita bukan ngumpul-ngumpul pahala banyak, bukan. Menyelamatkan ini loh. Ya, apa yang akan kita pakai ketika nyebrang itu. Maka jangan sampai kita ya terpeleset, Pak. Ya. Udah ditunjukkan Allah jalan yang lurus, malah tersimpang dengan tahsin. Ya, mendingan kalau sudah ya tahsin saja nggak apa-apa ya. Bagus kita butuhkan, memerlukan bacaan. Tapi kalau sudah lurus, ngapain ulang-ulang lagi? Perbanyak saja membaca Al-Qur'annya. Ya, yang penting dari sininya yang harus dijejal terus itu. Sampai kita tahu arahnya kemana. Tidak ada lagi yang berzikir kecuali Allah. Al-abid huwal ma'bud. Yang nyembah ya dia yang disembah itulah. Jangan merasa kita yang menyembah. Jangan merasa kita yang berzikir. Pakai apa kita berzikir? Enggak punya alatnya. Ya. Bisa ingat karena hidup hayat Allah. Bisa nyebut karena kita bisa karena kita hidup punya Allah. Bisa mendengar, semua punya Allah semua. Nah, pada akhirnya kita akan berkesimpulan az-zakir huwal mazkur. Yang mengingat, dia yang diingat. Al-abid huwal ma'bud. Yang nyembah, dia yang disembah. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian Bapak Ibu materinya pagi ini. Terima kasih perhatiannya. Namun kalau ada yang kita diskusikan silakan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan sesi kedua. Kalau ada yang belum puas atau yang menanyakan, silakan
bisa cara. Boleh juga. Langsung aja Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan di medsos ini banyak kalau kita itu kan seperti ada guru gitu, baik nggak ya kalau kita ikuti anjuran seperti doa-doa zikir-zikir yang ada di medsos itu, apakah akibatnya akan diri kita yang baik? Sudah. Makasih. Kalau itu zikirnya ya syariat, ya saya kira nggak masalah, gitu ya. Karena amaliyah zikir ada doa ini baca sesudah sholat. Tetapi bagusnya, walaupun kita dapatnya di medsos, begitu kita hafal, ya kita minta petunjuk dari seorang ulama. Jadi kita dapatkan medsos, tapi karena kita sudah mendapatkan petunjuk dari ulama, minta izin, seolah kita sudah belajar langsung dari yang bersangkutan. Jadi ada sandaran. Ya. Jangan hanya kita mengandalkan medsosnya, gitu ya. Kita nggak ketemu orangnya, cuman hati-hati juga. Ya saya baca doa-doa itu ya bagus sih bagus, tapi kayaknya mesti ada gurunya juga untuk mengarahkan. Ada. Ya. Kadang-kadang karena nggak ada guru diamalkan saja. Itu ada yang pernah cerita sama saya, malah stres dia. Dapat ilmu doanya dari medsos, diamalkan sendiri, malah masuk rumah sakit jiwa. Nah, jadi hati-hati juga, ya. Ini kalau urusan syariat, lahiriahnya, sejauh itu doanya benar, bagus, itu saya kira nggak masalah. Cuma lebih bagus kalau kita fatwakan dulu dengan seorang ulama. Jadi seolah kita belajar dengan beliau. Gitu. Tapi kalau sudah menyangkut masalah amaliyah hati, ini amaliyah, misalnya amal tarekat, itu mesti ada gurunya. Ya. Katakanlah demonstrasi itu petunjuk, ya petunjuk awal. Tapi setelah kita mendapatkan petunjuk itu, nah kita cari guru. Sebab kalau nggak ada gurunya, khawatirnya orang belajar tanpa guru, setan jadi gurunya. Nah, itu aja makanya nggak apa-apa baca di medsos, tetapi ya kalau sudah menyangkut amaliyah hati itu mesti difatwakan dulu dengan orang yang ahlinya. Dalam bahasa tasawuf talqin zikir, belajar zikir untuk mengambil sanatnya itu tersambung. Jangan sampai seperti kita naik kereta api sekarang. Merasa nyaman kita sudah di gerbong kereta api, sudah pakai AC, kasur yang empuk, kayaknya sudah nyaman. Begitu lokomotifnya jalan, gerbong tinggal, nggak nyantol. Perasaan kita sudah mau nyampai, rupanya tinggal. Kenapa? Nggak nyantol. Nah, jadi talqin zikir itu untuk menyantolkan itu ke guru-guru yang di atas sampai ke Rasulullah. Sehingga nanti akan terkelompok kepada orang-orang yang diredai Allah. Kan ada ayatnya. Ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, setelah kembali ke Allah, masuklah kamu dalam golongan hambaku. Artinya kita masuk dalam satu komunitas yang sudah diakui Allah. Siapa? Para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada, para soleh. Nah, masuk ke komunitas itu kita. Nah, setelah masuk dalam komunitas itu, barulah kita dipersilakan, silakan masuk surga. Artinya apa? Timbul kenikmatan. Cobalah rasakan, nggak usah nunggu ke akhirat. Bapak-bapak yang searah, sama-sama kita zikir, sama-sama kita untuk belajar ibadah, ya kembali ke Allah. Masuk dalam satu kelompok, pasti aman, Pak. Nggak ada bully membuli, nggak ada caci mencaci, malah saling tanya mana si anu kok lama nggak kelihatan. Coba kalau nggak dalam komunitas yang sama, Pak, nggak satu provinsi, ya udah, ya caci mencaci, kemudian bantah membantah, ya masya Allah.
Ini yang namanya kita masuk dalam satu komunitas. Maka saya bilang tadi, silakan ya kalau ada dari medsos, sejauh itu urusan syariatnya ya silakan saja. Nah, tapi bagusnya itu ke guru dulu. Tapi kalau sudah menyangkut urusan hati, ya amalia hati, zikir dalam hati, zikir ampusia, tidak cukup dengan mengetahui di medsos. Harus ada guru yang mengajarkan. Ya, saya kira itu, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. bahwa nanti di alam kubur tujuh langkah yang mengantar berulang kita akan dan ditanya oleh malaikat tentang kemudian tentang penjelasan ikhtiar silaturahmi mustaqim itu sesaat bagaimana kalau kita bayangkan dengan karakter fisik karakter kesakitan ikhtiar sesaat berlaku baru tubuh yang sungguh-sungguh menakutkan dapat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kajian syariat itu ada makna hakikat gitu ya. Ya, kalau syariat itu yang nyata, Pak, ya. Kalau hakikat itu isinya yang tidak terlihat oleh mata, tentu beda. Sebenarnya api kan, yang di akhirat itu api bernyala-nyala. Nah, jangan kita bayangkan api yang bernyala-nyala seperti api akhirat, api dunia, gitu ya. Kalau api dunia kan api yang zahir, gitu ya. Nah, tapi katanya api akhirat lebih panas sebab api dunia, benar. Contohnya begini, kalau kebakar kita yang ujung kuku ini mungkin 2-3 hari sembuh, Pak. Nah, tapi kalau api akhirat itu lebih panas, bisa bertahun-tahun. Contohnya, Bapak didatangi orang, lalu dikatakan orang, Bapak ini tolol, miskin, kurang ajar, segala macam lah itu ya, dicaci maki begitu. Kan sakit hati. Sakit hatinya itu kena kena api itu, Pak. Nah, itu lebih panas. Kadang-kadang setahun belum tentu hilang. Itu namanya api akhirat. Ya, bukan api yang menyala-nyala. Nah, begitu juga masalah itu. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Ya, baru 7 langkah ya yang antarkan sudah ditanya. Ya, benar. Pertanyaannya siapa yang nanya? Malaikat Munkar dan Nakir. Ya, siapa Munkar dan Nakir itu? Gitu ya. Kenapa ditanya? Ya, bagaimana supaya nggak ditanya? Nah, benang merahnya karena belum diserahkan pinjaman itu, Pak. Pinjaman belum diserahkan. Ya, itu ditanya, ngaku. Datang kita menghadap Allah dengan mengandalkan amalan kita. Kita sudah beribadah banyak. Mengaku kita, itu ditanya. Kamu dapat beribadah itu pakai apa? Kau berdiri itu kodrat aku. Kok kamu yang aku puja kamu? Kenapa? Nah, itu siksa itu. Nah, kamu bisa baca ini itu ilmu aku. Kok ngaku-ngaku punya kamu? Jadi benang merahnya itu mana? Pinjaman tidak dikembalikan. Ya. Nah, sekarang ya kan ada isyarat. Itu kan isyarat semua itu, Pak. Kalau sudah di makam, sudah selesai, lalu ada ustadz yang duduk untuk membacakan talqin mayat, kan? Ya, nggak tahu kalau debat kayak sini. Ada talqin mayat, wahai Fulan bin Fulan, kalau datang 2 orang malaikat kepadamu, janganlah kamu takut. Mereka juga hamba Allah. Mereka adalah Munkar dan Nakir. Kalau mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu? Jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudaraku. Kapan itu disampaikan? Setelah mayat dikubur.
Lagi hidup aja nggak hafal-hafal. Sudah mati baru diajar itu. Ya. Tapi itu isyarat. Artinya yang sudah mati terkubur itu diajar. Mana yang mati? Nih. Ya, hati kita yang mati, yang nggak ingat Allah, yang nggak tahu jalan, itu yang mati. Yang terkubur, nah, ini kuburan, nih. Jasad kan ini kuburan. Ya, datang dua orang malaikat, coba gunakan akal. Ya, kalau akal bertanya tentu beda dengan nafsu yang bertanya. Ya, wahai Fulan bin Fulan. Ya. Yang bertanya itu siapa? Kalau akal bertanya ke diri, siapa Tuhanmu? Jawab, Allah Tuhan. Benarkah kau bertuhan sama Allah? Udah kenal belum kau sama Tuhanmu itu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sudah kau temui belum yang ada di dirimu itu? Sekarang. Gitu ya. Itu kan isyarat itu, Pak. Makanya saya nggak mau menyalahkan juga, karena itu isyarat. Gitu. Ada talqin mayat, nah, sudah dikubur di sini yang mati, hati yang sudah mati ini. Coba tanya siapa Tuhanmu, biar tahu begitu. Ada. Ya, jadi mana kubur? Ini kuburan. Yang nanya siapa? Coba tanya berdasarkan akalmu. Kau bertanya dengan akal apa dengan nafsu? Allah Tuhanku, padahal dia nggak ngerti. Ya, itu nafsu. Kalau dengan akal, kau akan meneruskan pertanyaan itu. Kau sudah temu Tuhanmu itu, cari di mana dia. Itu bertanya dengan akal. هل أتى على الإنسان حين